Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim, Murajaah Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali memurajaah kitab Tafsir Jalalain, yang insya Allah pada kesempatan ini kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 34. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sairin. Kita akan masuk kepada ayat 31 dulu ya sahabat-sahabat ya. Saya bacakan ayatnya dulu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم dan telah mengajarkan Allah subhanahu wa ta'ala Adama kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama. Ini nama-nama apa yang Allah ajari? Allah ajarkan kepada Nabi Adam ay asma al-musammayat, yakni nama-nama benda-benda yang telah diberi nama. Ya, artinya Allah mengajarkan nama-nama suatu benda. Kullaha, semuanya, ya, semuanya Allah ajarkan tanpa terkecuali, sahabat-sahabat. Nah, di sini kita akan masuk kepada pemahaman ya, artinya Allah mengajarkan semua benda-benda, jadi tanpa terkecuali, baik itu yang kecil, baik itu yang besar, kemudian baik itu yang remeh-temeh ataupun yang penting, semuanya Allah ajarkan nama-nama benda tersebut. Nah, di dalam kitab Tafsir Jalalain ini ya, Imam Asyuyuti dan juga tentunya karena Jalaluddin ya, Jalaluddin kan dua Jalal yang mengarang kitab ini, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin Asyuyuti. Nah, di sini Imam Jalaluddin Asyuyuti mentafsiri ayat ini adalah al-qus'ah ya. Jadi semuanya benda-benda tersebut seperti al-qus'ah ya, mangkok besar, wal qussai'ata, dan juga mangkok kecil, wal fuswata ya, kentut besar. Nah, sampai kentut besar, wal fusayyata, dan juga kentut kecil, wal mighrafata, dan juga gayung. Nah, ini ulama ya, Jalaluddin As-Suyuti ini mentafsiri ayat ini dengan menambahkan ya, nama-nama barang yang remeh-temeh itu bukan berarti buat lucu-lucuan ya, kentut besar, kentut kecil, bukan. Artinya apa? Mentaukidkan atau menguatkan, mengukuhkan kepada kita semua, Allah mengajarkan semuanya nama-nama benda itu tanpa terkecuali, hal sampai-sampai hal yang remeh-temeh pun Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita lanjut. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Nah, bagaimana cara Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ini? Dengan cara bi an alqa fi qalbihi ilmaha, dengan cara meletakkan di dalam hati Nabi Adam ilmaha, tentang pengetahuan benda-benda tadi ya, nama-nama benda tadi. Nah, di sini kalau kita lebih luas lagi, bahwasanya mufassir ya itu memiliki beberapa perbedaan pendapat, namun yang kuat memang yaitu cara Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu dengan cara meletakkan ilmu tersebut kepada hati Nabi Adam. Artinya dengan cara mentransfer ilmu. Ya, ada lagi yang pendapat yang lemah, yaitu mengatakan bahwa dengan cara memvisualisasikan benda-benda tersebut, kemudian benda-benda tersebut berbicara kepada Nabi Adam dan memperkenalkan dirinya sendiri, namanya itu siapa, dan juga hikmahnya atau manfaatnya seperti apa. Nah, jadi itu ada dua pendapat itu ya, namun memang yang kuat adalah dengan cara meletakkan ilmu tersebut kepada hati Nabi Adam alaihissalam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya ayatnya. Tsumma 'aradahum, kemudian Allah memaparkan
benda-benda tersebut, ya hum di sini kembalinya kepada benda-benda tadi. Ai musammayati, yaitu nama-nama benda ya, yang telah diberi nama. Wa fihi taghlibul uqula'i. Nah, di dalamnya terdapat taghlibul uqula. Ya, taghlib uqula ini apa sih? Ya. Yang dimaksud taghlibul uqula adalah kita melihat kepada domir hum. Coba perhatikan sahabat sekalian ya. Di situ ada domir hum. Ya, Allah memaparkan atau menampakkan ya benda-benda ya tersebut, ya hum ini kan kepada benda-benda. Kalau kita perhatikan, kalau benda itu kan tidak pakai hum, tapi pakai aradoha. Nah, ternyata di sini sahabat-sahabat sekalian, Allah kan mengajarkan kepada Nabi Adam itu seluruh benda, nama-nama seluruh benda. Dan benda tersebut ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Nah, di sini ya fungsinya ya Al-Qur'an ini sangat indah. Maka dari itu ada namanya taghlibul uqula, yaitu mengutamakan atau memenangkan benda-benda yang berakal. Makanya pakai hum seperti itu ya. Itu yang disebut dengan taghlibul uqula. Ini ilmu balaghah sahabat sekalian. Kemudian Allah memaparkan benda-benda tersebut kepada siapa? Alal malaikati, ya, kepada para malaikat Allah. Faqala, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, lahum, kepada malaikat, tabkitan. Nah, ini firman Allah ini sebagai bentuk skakmat lah kepada para malaikat ya. Karena memang awalnya kan malaikat memprotes ketika Allah hendak menjadikan Adam ini sebagai khalifah di muka bumi dengan mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau ya Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini sedangkan kami selalu bertasbih, rajin bertasbih, mensucikan namamu. Nah, akhirnya Allah skakmat ya statement tersebut ya, membalas statement tersebut dengan mengatakan ambiuni, coba ceritakan malaikat kepadaku. Ya, akhbiruni, ya kabarkan kepadaku, bi asma'i haula'i al-musammayati, tentang nama-nama benda-benda ini ya. Coba ditantang tuh malaikat sama Allah Subhanahu wa taala. Coba ceritakan tentang nama-nama benda ini. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar seperti itu. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat sekalian ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ini Allah menskakmat ya malaikat dengan cara silakan malaikat ya, ceritakan, kabarkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengenai nama-nama yang disebutkan tadi, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Nah, mengapa demikian? Karena malaikat ini memiliki persepsi bahwa fi anni, artinya jika kamu memiliki persepsi padaku, la akhluqu a'lamu minkum au annakum ahaqqu bil khilafah. Jika kamu yang memiliki persepsi bahwa aku tidak bisa menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kalian, ataupun kalian semua itu lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan Adam. Nah, jadi langsung skakmat tuh ya para malaikat tersebut ya. Selanjutnya wajawabu syarti. Nah, sekarang jawab daripada syarat ya, in kuntum tadi ya. Itu adalah dalla, menunjukkan alaihi ma qablaha, menunjukkan lafaz sebelumnya. Jadi kalau harusnya ya ketika ada in kuntum shadiqin fa ambiuni gitu loh. Nah, sekarang kan enggak ada fa ambiuninya. Karena apa? Karena ambiuni ini sudah disebutkan ya lafadznya sebelumnya tersebut. Nah, jadi untuk tafsir Jalalain Al-Baqarah ayat 1 sahabat-sahabat, yaitu bercerita tentang intinya Allah mengajarkan kepada Adam, kemudian Allah memaparkan nama-nama tersebut dan malaikat ditantang oleh Allah untuk menceritakan bisa tidak gitu kalau kalian orang-orang yang benar. Ternyata kan tidak bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada tafsir Jalalain Al-Baqarah ayat yang ke-32 ya. Bunyi ayatnya,
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Nah, kata-kata subhanaka ini tangzihan, yaitu mensucikan, laka, engkau ya Allah, anil i'tiradi, dari protesnya malaikat tadi, alaika, kepada engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan. Iyahu. Nah, iyahu ini adalah penguatan ya terhadap objek tersebut. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, ya engkau. Sudah ada inna, sudah ada ka, anta juga. Nah, ini sangat kuat sekali ya. Dan anta ini adalah takkidun, merupakan penguat, pengukuhan ya, lil kafi, terhadap huruf kaf, seperti itu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau sungguh-sungguh maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi, yang mana segala sesuatu itu tidak mungkin keluar kecuali atas ilmu Allah dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat sadar, bertaubat, kemudian bertasbih dengan mengucap subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Kita lanjut kepada ayat yang ke-33. Nah, di dalam ayat yang ke-33 ini, sahabat sekalian, saya bacakan ayatnya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ya, di dalam ayat 33 ini kita akan bacakan tafsirnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qala ya Adamu, he Adam, wahai Adam ya, ambihum, ceritakan kepada mereka. Mereka siapa? Ayil malaikah, yakni para malaikat Allah. Hai Adam, ceritakan pada malaikat Allah. Bi asma'ihim, tentang apa? Tentang nama-nama tadi ya. Al musammayati, yang telah, benda-benda yang telah diberi nama, ataupun benda-benda yang sudah ada namanya. Fasamma, kemudian Adam itu menamai ya, kulla syai'in, setiap sesuatu, bi ismihi, dengan nama-namanya sendiri, wa dzakara hikmatihi wa dzakara hikmatahu ya, dan Adam menuturkan atau menyebutkan hikmah benda tersebut atau manfaat daripada benda tersebut. Jadi bukan hanya namanya saja, juga hikmah-hikmah daripada benda tersebut Adam sebutkan. Allati khuliqa laha, yang mana menyebutkan hikmahnya ini untuk apa sih sebenarnya benda ini diciptakan. Jadi sampai sedetail itu ya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya falamma amba'ahum, falamma, maka tatkala, amba'ahum, menceritakan kepada mereka, ke malaikat, ketika Adam menceritakan kepada mereka malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum, kepada malaikat, muwabbakhon ya. Muwabbakhon ini sebagai skakmat juga ya. Artinya apa? Supaya malaikat ini betul-betul sadar gitu loh. Ya. Tamparan keras lah kepada malaikat. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Alam aqul lakum, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian malaikat, inni a'lamu ghaibas samawat, sesungguhnya aku mengetahui
apa-apa yang menjadi rahasia langit dan juga bumi, atau sungguh aku mengetahui ya apa-apa yang gaib daripada langit dan juga bumi. Ma ghaba fihi ma, yaitu apa-apa yang samar, yang tidak terlihat daripada langit dan juga bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa-apa yang jelas, apa-apa yang terang. Ya, tubduna ini artinya adalah ma tuzharuna, ya apa-apa yang jelas gitu, apa-apa yang terang. Min qaulikum, dari ucapan kalian malaikat. Ucapan malaikat yang seperti apa? Ataj'alu fiha ila akhirih, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima tadi. Jadi Allah itu memberikan tamparan keras kepada para malaikat dengan mengatakan, ketika ada menyebutkan nama-nama tadi, Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian malaikat, sesungguhnya aku ini mengetahui apa-apa yang rahasia langit dan juga rahasia bumi. Ya, dan aku mengetahui juga apa-apa yang jelas, ya seperti kamu mengatakan ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini yang kerjaannya tumpah darah saja gitu. Nah, itu Allah mengetahui. Bahkan wa ma kuntum taktumuna tusirruna min qaulikum, bahkan Allah mengetahui apa-apa yang engkau sembunyikan, apa-apa yang engkau samarkan, seperti itu. Seperti ucapan kalian, ya artinya malaikat sebenarnya Allah tahu di dalam hati mereka itu mengatakan la yakhluqa Allahu akrama alaihi minna wala a'lam, bahwa Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Adam kecuali kami malaikat. Wala a'lam, dan juga Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih pintar daripada Adam kecuali kami. Ya artinya si malaikat ini juga ternyata dia menyimpan rasa bahwa saya lebih baik daripada Adam, saya lebih mulia daripada Adam, saya lebih tahu daripada Adam. Namun malaikat ini tidak mengucapkan, hanya di dalam apa yang disembunyikan oleh malaikat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau iblis kan nanti ya ada iblis justru mengatakan aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ya, jadi ini tafsir untuk ayat yang ke-33 para sahabat sekalian. Kita lanjut kepada ayat 34 ya, ayat terakhir ya, hari ini, pertemuan kita hari ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wadhkur, ingatlah wahai Muhammad, idh qulna lil malaikati, sesungguhnya ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, malaikat, sujudlah kalian semua li Adam, kepada Adam. Nah, perhatikan nih sahabat-sahabat, ini pentingnya kita membaca tafsir, karena tadi ya di sini masa kok malaikat sujud kepada Adam, gimana sih Allah kok memerintahkan malaikat sujud kepada Adam gitu. Nah, ternyata usjudu ini, kata-kata sujud ini bukan berarti sujud seperti kita orang sholat gitu, menyembah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah sujudu tahiyatin, yaitu sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Bil inhina'i, yaitu dengan cara menundukkan kepala dan membungkukkan badan ya. Bukan sujud seperti orang sholat ya, itu salah ya. Kemudian ketika diperintahkan tersebut, apa yang malaikat lakukan? Fasajadu, malaikat langsung bergegas menghormati Nabi Adam. Nah, ini untuk catatan juga ya, dalam ilmu nahwu di sini atofnya menggunakan fa ya, bukan menggunakan thumma. Artinya apa? Tidak ada jeda waktu ketika perintah itu disampaikan kepada malaikat, malaikat langsung hormat kepada Nabi Adam. Ya, kalau thumma itu ada jedahnya ya. Nah, ini makanya penting sekali kita perlu membaca tafsir, bukan hanya terjemah saja. Fasajadu, lalu para malaikat tersebut langsung menyembah, langsung sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali
iblis. Nah, di sini ya nanti ada pengecualian yaitu iblis. Kok tiba-tiba ada iblis? Ya awalnya dengan malaikat, kok tiba-tiba ada iblis gitu. Ya. Iblis itu siapa? Huwa abul jinni, yaitu iblis adalah bapaknya jin. Kana bainal malaikati, ya jin iblis ini di antara para malaikat. Nah, jadi kita bahas mengenai illah, sahabat-sahabat ya. Illah dalam ilmu nahwu itu memiliki dua, ada illah muttasil, ada illah namanya munqati, ya. Jadi illah ini mustasna, ya mustasna yang muttasil artinya apa? Yaitu mengecualikan sesama jenis. Contoh gini, ja'al qaumu, telah datang, al qaum ya, orang banyak, kaum banyak telah datang, illa zaidan, kecuali Zaid. Artinya apa? Antara Zaid dan juga kaum ini sejenis. Maka disebut dengan mustasna munfasil ya, muttasil ya, mustasna yang tersambung gitu dengan antara kaum dan Zaid tersebut. Nah, yang kedua ada mustasna namanya mustasna munqati yang terputus, artinya beda jenis gitu. Contohnya ja'al qaumu illa kirdan misalkan. Telah datang suatu kaum kecuali monyet. Nah, sekarang pertanyaannya gini, monyet dengan manusia kan beda ya, tidak sejenis. Nah, itu namanya mustasna munqati. Nah, di dalam ayat ini illa iblis ya. Ulama mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini yang kuat ya. Illa di sini adalah mustasna mutasil yang nyambung gitu loh, yang satu jenis. Jadi antara malaikat dengan iblis itu satu jenis. Ya, ada juga tuh. Kenapa? Karena iblis ini ternyata adalah nama lainnya Azazil, pemimpinnya para malaikat. Ibadahnya lebih kuat, ketakwaannya, ketaatannya lebih kuat. Seperti itu. Nah, makanya ini satu jenis malaikat. Cuman ada juga menganggap bahwa ulama itu berpendapat ini adalah bagian daripada jin atau abul jin. Ya, di sini disebutkan abul jin. Seperti itu ya. Jadi fasajadu illa iblis, malaikat pada menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Wa huwa abul jinni, dia adalah bapaknya jin, kana bainal malaikah ya, di antara para malaikat. Sudah enggak mau kecuali iblis, abah ya. Iblis abah itu enggan, enggak mau gitu. Imtina'a anil sujudi ya. Iblis menolak untuk menghormati Nabi Adam. Sudah menolak, wastakbara, iblis menyombongkan dirinya ya. Wastakbara artinya takabbara ya. Nah, ini kenapa ditambahi istakbara ya, takabbara ditambah istakbara. Jadi untuk penambahan huruf ini adalah untuk penguatan bahwa iblis sudah betul-betul menyombongkan dirinya ya, tidak malu-malu lagi, sudah betul-betul menyombongkan dirinya. Wa qala, dan iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk daripada golongan makhluk-makhluk yang kafir fi ilmillahi, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjadi atau mendapatkan pelajaran dari kisah iblis ini ya, bahwa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah melihat apa perintahnya, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan. Kalau kita melihat, wah Adam terbuat dari tanah, duluan juga saya, maka dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Nah, maka jangan melihat itunya. Harusnya iblis itu, kalau boleh diajarin iblis ya, lihat siapa yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian iblis itu menjadi termasuk golongan kafir ya, golongan yang menutup dirinya daripada kebenaran. Seperti itu. Makanya sampai sekarang iblis adalah menggoda umat manusia untuk masuk kepada perangkapnya sehingga menjadi temannya nanti di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya untuk kajian kita tafsir Jalalain, yaitu surah Al-Baqarah dari ayat 31 sampai dengan 34.
sudah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila tadi ada kata-kata yang keliru ataupun makna yang keliru, mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan juga komen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.